Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kartika Tiffany. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir di sekolah dasar. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bimbingan karir di SD. Pengertian bimbingan karir menurut Winkel dan Hastuti merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Berdasarkan pengertian ini, bimbingan karir bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah karir. Bimbingan karir bukan hanya memberikan jabatan, tetapi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu memberikan bimbingan agar peserta didik dapat memasuki kehidupan, tata hidup, dan kejadian dalam kehidupan dan mempersiapkan diri dari kehidupan sekolah menuju dunia kerja. Nah, teman-teman, dari berbagai definisi tentang bimbingan karir tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan karir di sekolah dasar adalah suatu proses usaha membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya, sesuai dengan cita-cita peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik bimbingan karir di SD. Yang pertama, terpadu dalam KBM. Nah, di teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksana bimbingan di SD ini adalah guru kelas. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Guru dapat membuat rencana pelaksanaan konseling atau dapat memadukan satuan layanan ini ke dalam RPP sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua ada paket bimbingan karir. Pada tahun 1984, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau Balitbangdikbud telah mengembangkan 4 buku paket bimbingan karir yang dikemas berupa modul yang masing-masing paket terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Paket 1 yaitu pemahaman diri, meliputi bakat, kemudian minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, kemudian cita-cita. Yang kedua ada paket 2, pemahaman lingkungan. Untuk kelas 1 dan kelas 2, ini kemungkinan jabatan dan informasi jabatan, serta informasi pekerjaan. Kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4, pengantar pemahaman lingkungan, informasi jabatan, dan wira swasta. Kemudian untuk kelas 5, informasi pendidikan, pembangunan, kemungkinan jabatan, dan wira swasta. Yang ketiga, paket 3, hambatan dan mengatasi hambatan. Topik yang dibahas khusus untuk kelas 5 mencakup prasangka, hambatan dari diri sendiri, dan hambatan dari luar. Kemudian paket 4, yaitu hambatan dan cara mengatasi hambatan. Paket ini juga khusus untuk kelas 5. Topik yang dibahas adalah informasi diri dan lingkungan, cita-cita dan gaya hidup, kemudian rencana untuk masa depan. Yang ketiga, pengamatan. Para siswa ini diajak jalan-jalan menuju ke suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan itu mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Nah, bisa juga menugaskan siswa untuk mencari tahu tentang pekerjaan tetangganya, terutama bagi siswa yang tinggal di pemukiman yang heterogen atau bermacam-macam pekerjaan penghuninya. Yang keempat, bacaan. Nah, dengan cara menyuruh siswa untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Nah, selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lainnya. Yang kelima, narasumber. Dengan cara mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak terdekat. Wira swastawan, wartawan, dan profesional lain yang memungkinkan dapat didatangkan ke sekolah seperti dokter, bidan, perawat dari puskesmas.
Kemudian, peserta didik dapat pula ditugaskan untuk mengadakan dialog dengan orang tuanya masing-masing. Yang keenam ada cerita. Nah, siswa di usia SD ini sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita itu divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Nah, sebaiknya di setiap kelas itu ada beberapa gambar orang yang menunjukkan pekerjaan tertentu seperti polisi, guru, perawat, dokter, dan lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya Bimo Walgito mengemukakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling karir dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan berikut. Yang pertama, bimbingan karir ini dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam suatu paket tertentu, yaitu paket bimbingan karir. Seperti tadi sudah dibahas beberapa paket bimbingan karir. Paket 1 itu mengenai pemahaman diri, paket 2 mengenai nilai-nilai, paket 3 mengenai pemahaman lingkungan, paket 4 mengenai hambatan dan cara mengatasi hambatan, serta paket 5 mengenai merencanakan masa depan. Yang kedua, dilaksanakan secara instruksional. Nah, bimbingan karir ini tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi dipadukan dengan kegiatan belajar mengajar. Sehubungan dengan itu, setiap guru ini dapat memberikan bimbingan karir pada saat menyampaikan pelajaran yang berhubungan dengan karir tertentu. Yang ketiga, dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit. Nah, jika dalam bentuk pengajaran unit, maka kegiatan bimbingan karir ini direncanakan dan diprogramkan oleh sekolah. Nah, beban tidak diberikan kepada guru-guru lain karena petugas bimbingan yang akan memberikan bimbingan karir tersebut. Nah, bila menggunakan metode ini, sudah tentu perlu ada jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan tersebut. Yang keempat, dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang disebut hari karir atau career day. Nah, di hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah setiap tahun. Nah, kegiatan ini diisi dengan ceramah-ceramah dari orang-orang yang berkompeten, misalnya pemimpin perusahaan, orang-orang yang dipandang berhasil dalam dunia kerjanya, dan lainnya. Yang kelima, karya wisata karir yang diprogramkan sekolah. Nah, kegiatan karya wisata ini, objek harus berkaitan dengan pengembangan karir siswa. Dengan karya wisata ini, siswa dapat mengetahui dengan tepat apa yang ada dalam kenyataannya. Karena karya wisata ini dikaitkan dengan pengembangan karir, maka pemilihan objek harus dipikirkan secara matang. Nah, selanjutnya pelaksanaan bimbingan karir yang paling tepat. Nah, yang paling tepat memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah dasar adalah kegiatan bimbingan karir secara instruksional. Nah, melihat belum semua sekolah dasar memiliki guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Pada pendekatan instruksional ini, kegiatan bimbingan karir tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Integrasi yang dimaksud ini adalah selain pendidik memberikan materi sesuai dengan silabus dan RPP mata pelajarannya, mereka juga menyampaikan muatan bimbingan dan konseling karir yang sesuai dengan tema pembahasan mata pelajaran tersebut. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya kartu konsultasi bimbingan karir di sekolah dasar yang telah saya buat. Berisi bagian-bagiannya itu adalah hari atau tanggal, dia konsultasi, kemudian ada konselor, paraf untuk konselornya, kemudian masalah yang dibicarakan, dan solusi yang diberikan. Di bawahnya itu terdapat keterangan nama, kelas, dan tahun ajaran untuk identitas siswa. Baiklah semuanya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.